Selamat datang di channel Uang Ngalir Terus. Kali ini kita akan membahas tentang 10 cara menabung untuk menikah. Menikah adalah salah satu impian banyak orang. Untuk mewujudkan impian ini tentu perlu ada persiapan yang matang. Salah satunya adalah mengumpulkan uang dengan menabung untuk biaya pernikahan. Apakah Anda sedang mencari cara menabung untuk menikah? Nah, di sini kita akan membahas 10 cara mengumpulkan atau menghemat uang untuk biaya pernikahan. Let's check them out. Yang pertama, tentukan kapan akan menikah. Menentukan target waktu pernikahan sangat berpengaruh terhadap cara menabung untuk menikah. Tentu saja, target waktu pernikahan mempengaruhi berapa lama sisa waktu untuk menabung. Misalnya sekarang tahun 2023 dan Anda punya target akan menikah pada tahun 2030. Berarti Anda punya waktu 7 tahun lagi untuk mengumpulkan uang. Tentukan target waktu menikah yang realistis ya, sehingga Anda punya lebih banyak waktu menabung untuk mempersiapkan pernikahan. Dengan menentukan target waktu yang realistis, Anda dapat membuat perencanaan keuangan yang lebih matang. Buatlah target waktu menikah sesuai dengan kondisi keuangan Anda dan pasangan. Yang kedua, tentukan berapa budget menikah. Setelah mengetahui target waktu pernikahan, langkah berikutnya sebagai cara menabung untuk menikah adalah menentukan berapa budget pernikahan. Menentukan anggaran pernikahan adalah langkah penting dalam mengumpulkan uang untuk biaya pernikahan. Mulailah dengan mengevaluasi penghasilan, pengeluaran, tabungan, hutang, dan hal-hal lain terkait kondisi keuangan Anda saat ini. Evaluasi ini akan memberikan gambaran yang jelas tentang kemampuan Anda dan pasangan untuk menentukan anggaran pernikahan yang sesuai. Selain itu, Anda dan pasangan perlu menetapkan pernikahan seperti apa yang Anda inginkan. Apakah ingin pernikahan sederhana, menengah, atau mewah? Ini juga mempengaruhi budget loh. Cari tahu informasi biaya pernikahan dari orang-orang di sekitar Anda yang baru menikah. Kemudian tambahkan nilai inflasi untuk beberapa tahun sesuai dengan target waktu pernikahan Anda. Rata-rata inflasi di Indonesia per tahun adalah 3% sampai 5%. Oke, saya kasih satu contoh ya. Misalnya, biaya pernikahan seseorang saat ini adalah 50 juta rupiah. Kita gunakan nilai inflasi 5% per tahun saja ya. Jadi, dalam waktu 5 tahun ke depan, biaya pernikahan menjadi sekitar 64 juta rupiah. Nah, tentukan budget menikah yang sesuai dengan kondisi keuangan Anda ya. Yang ketiga, tentukan jumlah dan waktu spesifik menabung. Selanjutnya, cara menabung untuk menikah adalah menentukan jumlah dan waktu spesifik menabung. Nah, setelah menentukan target waktu dan budget pernikahan, saatnya menetapkan jumlah dan waktu spesifik untuk menabung. Dalam menentukan jumlah dan waktu spesifik menabung untuk pernikahan, perhatikan kondisi keuangan Anda dan pasangan ya. Misalnya, Anda ingin mengumpulkan biaya pernikahan sebesar 60 juta rupiah dalam waktu 5 tahun. Nah, Anda dan pasangan perlu menabung sebesar 1 juta rupiah per bulan. Jika biaya pernikahan lebih sedikit yang perlu dikumpulkan dalam rentang waktu 5 tahun, tentu jumlah yang harus ditabung juga lebih sedikit. Jadi, sesuaikan saja dengan rencana anggaran pernikahan Anda. Setelah menentukan jumlah uang yang harus ditabung setiap bulannya, tentukan tanggal spesifik kapan harus menabung. Diskusikan bersama pasangan apakah akan menabung harian, mingguan, atau bulanan. Tentukan rencana menabung untuk menikah sesuai kondisi keuangan Anda dan pasangan ya. Yang keempat, mulai menabung lebih awal dengan pasangan. Cara menabung untuk menikah adalah tentu saja mulai menabung dari sekarang. Mulai menabung bersama pasangan adalah langkah utama dalam mengumpulkan uang untuk pernikahan. Dengan mulai menabung dari sekarang, Anda dapat membangun fondasi keuangan yang kuat bersama pasangan dan mengurangi potensi perselisihan atau pertengkaran terkait biaya pernikahan. Luangkan waktu bersama pasangan untuk membicarakan tentang rencana menabung untuk menikah. Mulailah dengan berdiskusi secara terbuka dan jujur tentang tujuan dan prioritas keuangan Anda sebagai pasangan. Hal ini akan membantu Anda membuat strategi menabung yang tepat dan menetapkan tujuan bersama untuk masa depan. Selain itu, mulai menabung sejak dini bersama pasangan mendorong disiplin keuangan dan tanggung jawab bersama. Hal ini dapat menumbuhkan kerjasama dan komitmen terhadap kesejahteraan finansial bersama.
Nah, kesejahteraan keuangan bisa bikin hubungan Anda dan pasangan makin harmonis loh. Yang kelima, buat satu rekening khusus menabung untuk menikah. Berikutnya, cara menabung untuk menikah adalah membuat satu rekening khusus menabung untuk biaya pernikahan. Dengan memisahkan tabungan pernikahan dengan tabungan-tabungan lain, Anda dapat melacak saldo tabungan dengan mudah dan efektif, serta mencegah tabungan untuk menikah campur aduk dengan tabungan lainnya. Tentu saja, cara ini membuat tabungan khusus menikah terpisah dari keuangan sehari-hari. Dengan memiliki tabungan khusus pernikahan, Anda dapat melihat dengan jelas berapa banyak uang yang telah dikumpulkan, memantau kemajuan tabungan, dan menahan godaan menggunakan dana tersebut untuk keperluan lain. Rekening terpisah ini membantu Anda tetap fokus untuk mencapai target finansial. Nah, Anda juga perlu mendiskusikan dengan pasangan, rekening khusus ini atas nama siapa? Tanyakan kepada pihak bank apakah memungkinkan untuk membuat joint account atau satu rekening bersama atas nama 2 orang. Selain itu, Anda juga bisa mengaktifkan sistem transfer otomatis untuk mengalokasikan sejumlah uang dari pendapatan rutin ke rekening tabungan khusus pernikahan secara teratur. Jadi, Anda tidak perlu repot-repot memikirkan apakah bulan ini sudah menabung atau belum. Yang keenam, prioritaskan menabung dan kurangi pengeluaran yang tidak perlu. Salah satu cara menabung untuk menikah adalah memprioritaskan kegiatan menabung dan mengurangi pengeluaran yang tidak perlu. Untuk mengumpulkan uang pernikahan, sangat penting memprioritaskan kegiatan menabung. Perlakukan kegiatan menabung untuk pernikahan sebagai prioritas utama dan alokasikan sebagian dari penghasilan Anda dan pasangan untuk dana pernikahan ya. Anggap itu sebagai pengeluaran penting seperti membayar tagihan atau memenuhi kewajiban finansial lainnya. Hal lain yang perlu diperhatikan saat menabung untuk menikah adalah pengeluaran. Kurangi pengeluaran yang tidak perlu dalam kehidupan sehari-hari ya. Perhatikan kebiasaan belanja Anda dan identifikasi pengeluaran apa yang bisa dikurangi. Misalnya makan di luar, hiburan, langganan, atau pembelian barang-barang yang tidak dibutuhkan. Cari peluang untuk mengganti kegiatan yang mahal dengan alternatif yang lebih hemat sehingga dapat menabung lebih banyak untuk pernikahan. Yang ketujuh, cari penghasilan tambahan agar menabung lebih banyak. Selanjutnya, cara menabung untuk menikah adalah mencari penghasilan tambahan agar bisa menabung lebih banyak. Jika penghasilan Anda saat ini belum cukup digunakan untuk tabungan pernikahan, ya carilah penghasilan tambahan atau cari pekerjaan baru yang bisa memberikan penghasilan lebih besar. Evaluasi keterampilan, minat, dan waktu yang tersedia untuk mengidentifikasi peluang menghasilkan lebih banyak uang. Pertimbangkan untuk mengambil pekerjaan paruh waktu, freelance, atau memulai bisnis sampingan untuk mendapatkan penghasilan tambahan. Temukan berbagai cara menghasilkan uang lebih banyak baik secara online maupun offline. Anda juga bisa memanfaatkan hobi untuk mendapatkan penghasilan loh. Misalnya, jika Anda mahir dalam bidang fotografi, Anda dapat menawarkan jasa untuk acara atau pemotretan. Jika senang membuat kerajinan, Anda bisa menjual barang hasil kerajinan tangan secara online. Nah, jika hobi memasak, tawarkan di warung atau daftarkan di platform online. Dengan memanfaatkan bakat, Anda bisa memperoleh penghasilan tambahan sambil melakukan sesuatu yang Anda sukai. Yang kedelapan, buat website pernikahan dan undangan versi digital. Berikutnya, salah satu cara menabung untuk menikah adalah dengan membuat website pernikahan dan menggunakan undangan digital. Loh, apa hubungannya menabung dan membuat undangan digital? Nah, dengan memanfaatkan platform digital, Anda dapat menghemat biaya percetakan undangan pernikahan. Website pernikahan berfungsi sebagai tempat menyediakan semua informasi terkait pernikahan Anda, termasuk detail acara, opsi akomodasi, informasi pendaftaran, dan banyak lagi. Ini adalah cara yang efisien dan hemat biaya untuk berkomunikasi dengan para tamu undangan. Selain itu, Anda dapat membuat undangan versi digital sehingga menghemat biaya percetakan. Tak hanya hemat, undangan digital membuat Anda lebih mudah dalam mengubah desain sesuai tema pernikahan. Dengan membuat situs website pernikahan dan undangan versi digital, Anda dapat menghemat uang untuk biaya komunikasi dan pencetakan sehingga dana dapat dialokasikan ke tempat lain.
Yang kesembilan, bandingkan harga, lakukan negosiasi, dan cari diskon. Membandingkan harga, bernegosiasi, dan mencari diskon adalah salah satu cara menghemat tabungan untuk pernikahan. Dengan bersikap proaktif dalam menemukan penawaran terbaik dan mendapatkan diskon, Anda dapat menghemat banyak uang untuk biaya pernikahan. Sebelum melakukan pembelian atau pemesanan layanan untuk pernikahan, luangkan waktu untuk meneliti dan membandingkan harga dari berbagai vendor yang berbeda. Dengan membandingkan harga, Anda punya kesempatan untuk mendapatkan pilihan yang paling hemat biaya tanpa mengorbankan kualitas. Bandingkan harga untuk tempat, catering, dekorasi, atau hal-hal lain terkait pernikahan. Perbandingan harga yang cermat dapat membantu Anda mendapatkan penawaran terbaik untuk menghemat tabungan pernikahan. Jangan ragu ya untuk menegosiasikan harga atau paket dengan penyedia layanan. Banyak loh vendor yang terbuka untuk negosiasi, terutama jika Anda benar-benar tertarik dengan layanan mereka. Bersiaplah untuk mendiskusikan anggaran Anda dan lihat apakah ada ruang untuk penyesuaian atau potensi diskon. Negosiasi yang sopan dan penuh hormat seringkali dapat menghasilkan harga terbaik yang saling menguntungkan. Yuk kita lanjut ke poin yang ke-10, yaitu cari tahu pinjaman untuk persiapan pernikahan. Menemukan pinjaman pernikahan yang kredibel dan terpercaya bisa menjadi salah satu alternatif cara menabung untuk menikah. Jika tidak memungkinkan untuk menambah pendapatan dan target waktu pernikahan sudah dekat, maka mencari pinjaman pernikahan bisa menjadi salah satu opsi yang mungkin dipertimbangkan. Saat mempertimbangkan pinjaman pernikahan, penting untuk melakukan penelitian menyeluruh untuk menemukan pemberi pinjaman yang kredibel dan terpercaya. Cari lembaga keuangan terkemuka seperti bank atau lembaga kredit yang menawarkan pinjaman pribadi yang dirancang khusus untuk pernikahan atau acara khusus lainnya. Luangkan waktu untuk membaca secara teliti tentang persyaratan pinjaman, suku bunga, opsi pembayaran, dan biaya terkait lainnya. Jangan lupa ya untuk mengecek legalitas pemberi pinjaman, apakah mereka terdaftar di OJK dan berwenang untuk memberikan pinjaman di wilayah Anda. Baca ulasan atau review dan cari rekomendasi dari orang-orang terdekat. Nah, tentu saja Anda harus berdiskusi dengan pasangan untuk mempertimbangkan situasi keuangan dan kemampuan untuk membayar cicilan setiap bulan setelah menikah nanti. Well, itulah 10 cara menabung untuk biaya pernikahan. Apakah Anda punya tips menabung untuk mempersiapkan pernikahan? Kapan nih target Anda untuk menikah? Silakan tinggalkan opini Anda di kolom komentar ya. Silakan like video ini jika bermanfaat dan subscribe untuk mendapatkan update video-video berikutnya. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya di channel Uang Ngalir Terus.